Bolehkah orang Katolik pergi ke dukun atau paranormal? Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, senantiasa diberkati, dilindungi, dan diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bolehkah orang Katolik pergi ke dukun atau paranormal? Mari kita simak videonya hingga selesai. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apakah orang Katolik boleh pergi ke dukun atau paranormal, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu perbedaan antara dukun dan paranormal. Seorang paranormal biasanya mengobati dengan kuasa alam atau energi alam. Praktek paranormal menggunakan insting karunia Tuhan yang ada dalam dirinya untuk membaca alam atau hidup, sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran. Misalnya, ada seorang yang pandai mencari sumber air dengan menggunakan alat yang cukup dengan dahan pohon bercabang 3, bahkan dengan bandul, dan sungguh ditemukan. Hal ini merupakan kemampuan karunia Tuhan yang diberikan kepadanya, karena naluri yang melebihi dari normal dan tidak bertentangan dengan agama Katolik. Kalau seorang dukun, biasanya ia mengobati menggunakan kepercayaan pada kuasa gaib, dan biasanya juga ia memakai hari-hari tertentu. Bahkan seringkali ia memakai cara-cara yang sudah melampaui akal budi. Nah, kalau sudah melampaui akal budi dan iman Katolik, seperti ramalan nasib, horoskop, astrologi, pemanggilan arwah, membuka tabir masa depan, membaca tangan, dan sebagainya, dan juga semua praktik magic dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada orang. Itu semua sudah bertentangan dengan iman Katolik karena sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Praktek semacam ini sudah ada dari dulu. Kita bisa melihat dalam Perjanjian Lama yang bisa kita pakai sebagai contoh, yaitu kisah Musa dan Harun saat berhadapan dengan para dukun dan ahli-ahli sihir dari Mesir. Yesus juga beberapa kali dipertanyakan kuasanya untuk menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Bahkan dia sempat dituduh melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Para rasul pun melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kodrati dan melakukannya atas nama dan kuasa Yesus Kristus. Katekismus Gereja Katolik sangat tegas melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan perdukunan dan ilmu gaib, karena hal-hal itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Maka dengan sendirinya, umat Katolik tidak boleh pergi ke dukun ataupun terlibat dalam aktivitas perdukunan atau sihir maupun ilmu gaib. Yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika praktek paranormal itu tidak menjurus kepada kuasa gaib dan sesungguhnya dapat dilihat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka praktek tersebut masih dapat dikatakan berada dalam koridor yang diizinkan oleh Gereja Katolik. Termasuk di sini misalnya mencari sumber air, gaya magnetis bumi, meramu obat dari tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Sebab hal ini setidak-tidaknya dapat berkaitan dengan sains dan akal sehat serta dapat dibuktikan. Yang kedua, jika melihat ada praktek yang menggunakan kuasa-kuasa lain di luar jangkauan akal budi, menggunakan kuasa gelap, ramalan, tahayul, penyaluran energi tenaga dalam, medium bola kristal, dan sebagainya, itu sudah merupakan praktek-praktek yang menyimpang
dan sudah tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Praktek ini sudah menjurus kepada ilmu gaib, dan ini harus dihindari. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati terhadap praktek paranormal, karena batasan-batasannya yang agak kabur tentang mana yang masih dapat diterima akal sehat dan dapat dibuktikan secara ilmiah dan mana yang tidak. Jadi, alangkah baiknya jika kita lebih waspada dalam hal ini. Lebih baik mengusahakan penyembuhan melalui cara yang diterima oleh Gereja Katolik secara umum, yaitu dengan berdoa, menerima sakramen, dan dengan pengobatan dan terapi medis. Sebagai umat Katolik, kita diharapkan untuk setia berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi, sambil terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu membuka jalan bagi kita saat sudah tiada jalan. Hanya satu yang Dia minta dari kita, yaitu agar kita percaya kepadanya sampai mukjizat menjadi nyata. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, dan jangan pernah menyimpang dari jalannya dengan mencari kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Allah Bapa kita. Kita percaya bahwa rancangannya adalah selalu yang terbaik bagi kita. Marilah kita meletakkan seluruh harapan dan masa depan kita hanya kepadanya. Niscaya kita akan mengalami sukacita dalam segala situasi dan kondisi, karena hanya kasih-Nya dan penyertaan-Nya yang akan membuat hidup kita mengalami damai sejahtera. Amin. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Tuhan memberkati.